Iya, wow, sedap banget ya. Jadi kata pepatah katanya tidak kenal maka tak sayang ya. Oke, mari kita berkenalan dulu dengan profil pembicara kita. Nama beliau adalah Bapak Roy Wijanarko. Nah, Bapak Roy adalah salah satu pegiat dan penggerak pengembangan kepemimpinan dan karakter melalui dunia olahraga. Wow, keren banget ya. Terlibat dengan sport for development sejak tahun 1997. Wah, itu masa-masa benar-benar tahun-tahun yang momentum tuh ya, satu tahun setelahnya. Iya, Dan betul. selama 25 tahun keterlibatannya, Bapak Roy telah memilih ribuan pelatih dari berbagai kalangan untuk area ini. Dan Bapak Roy mempunyai satu orang istri yang cantik sekali, yaitu Ibu Rina Wiwarni. Dan juga dikaruniai 3 orang anak yang luar biasa, yaitu Dominika, Thierry, dengan Arshafin. Iya, dengan keluarga yang bahagia itu, dan beliau pun sudah mengalami pelatihan yang telah mengubahkan hidupnya di Afrika Selatan di tahun 2005 ternyata. Dan Bapak Roy berfokus untuk membina dan melengkapi para pelatih olahraga menggunakan konsep feathering, khususnya melatih para pelatih untuk menjadi figur ayah bagi para pemain. Melalui kurikulum Ubabalo atau Whole Life Coaching, dan sejak 2014, beliau terlibat langsung dalam pelayanan ayah atau keluarga melalui kegerakan The World Needs a Father atau TWNAF di Indonesia. Gitu. Bapak Roy memiliki passion melatih pria dan keluarga muda untuk menghadirkan surga di rumah dalam konteks pelayanan TWNAF maupun dalam pelatihan Disciple Making Movement atau DMM dalam konteks pelayanan olahraga tentunya. Sementara itu, istrinya Bapak Roy, yaitu Ibu Rina, lebih melakukan pembinaan kepada wanita secara personal. Wah, ini keluarga yang komplit sekali ya. Tapi Bapak Ibu, perlu kita pastikan gitu ya, Bapak Roy dan Ibu Rina ini tidak banyak dijumpai di sosial media. Kalau setelah ini Bapak Ibu mau cari di IG, di Facebook gitu, agak sulit gitu ya. Karena ternyata Iya. beliau berdua itu lebih banyak menghabiskan waktu luangnya bersama keluarga. Wah, ini contoh teladan yang luar biasa pastinya. Iya, begitu juga dengan pengalaman yang telah dilalui oleh Bapak Roy. Wah, diantaranya banyak banget ya. Ini kalau yang tampil di dalam Zoom Bapak Ibu, wah ini bisa sampai 26. Tapi mungkin saya bacakan sedikit ya. Iya. Bapak Roy menjadi staf di Abalo Ministries di Jakarta dari tahun 91 sampai 2009. Kemudian juga memulai pembinaan karakter melalui olahraga dari tahun 97 tadi. Kemudian juga LSM dari profit yayasan yang non profit, yaitu Yayasan Generasi Baru dari tahun 2003 sampai sekarang. Wow. Terlibat juga mendirikan Indonesia Sports Partnership, menjadi training director Yayasan Sepak Bola Plus Indonesia Bandung. Wow. Menjadi National Director Football Plus Indonesia, editor dan translator buku The What's Needed Father, dan juga menjadi country coordinator The What's Needed Father dari tahun 2020 sampai sekarang. Luar Wow. biasa. Di samping semua pencapaian yang sudah beliau lakukan, beliau juga tersertifikasi dalam bidang olahraga. Di antaranya nih Bapak Ibu, yang pertama adalah beliau Certified Life Skill Coach, Solid Rock Life Skills Education di Afrika Selatan tahun 2005. Kemudian beliau juga tersertifikasi dalam bidang futsal dari PSSI Jakarta tahun 2007. Wow. Wah, tidak hanya melanglang buana di luar negeri sana, tapi di Indonesia juga ada Dalam negeri prestasi. juga. Betul Iya. sekali. Beliau juga football coach untuk AFC, Asian Football Confederation, dengan C license gitu ya di Malaysia tahun 2013. Dan terakhir beliau juga sebagai football coach untuk AFC, Asian Football Confederation, dengan license B di Jakarta tahun 2015. Dan pastinya beliau juga memiliki segudang prestasi dalam bidang olahraga dan leadership. Yang wah, saya tuh ya Mister ngelihat daftar yang begini panjang tuh, waduh ini bagaimana cara Ini beliau mau membagi bacainnya juga. betul. Selama bertahun-tahun ya sudah terlatih membagi Iya. diri untuk semua prestasi dan juga untuk keluarga. Nah itu salah satu ya Mister yang mau kita pelajari di hari ini. Iya, betul. Jadi benar-benar prinsip afirmasi potensi yang akan beliau akan bagikan. Benar-benar rasanya kita tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan sharingnya. Mari kita undang Bapak Roy Wijanarko. Silakan. Iya, boleh di spotlight. Iya, halo. Wah, hadir juga Bapak dengan Ibu.
Iya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi semua. Ya, puji Tuhan. Terlalu panjang itu tadi, jadi malu. Kebanggaan itu, Pak. Kadang-kadang yang di kertas tidak seperti seindah aslinya. Oke. Terima kasih untuk perkenalannya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa untuk kami berdua boleh sharing di kesempatan ini dengan afirmasi potensi dari Tunas Bangsa, membangun keluarga sehat seutuhnya. Dan ini adalah sesi terakhir dan kami percaya Bapak Ibu sudah mendengar atau melihat langsung video dari Bapak Beta yang luar biasa, seorang tokoh panutan saya juga, beliau senior dan kakak rohani yang membimbing saya sampai sejauh ini. Puji Tuhan, kalau saya ada kesempatan pagi ini bersama istri untuk sharing, bukan karena kami lebih hebat, tetapi karena mungkin kami pernah lebih dulu belajar tentang hal ini, jadi kita mau sharing pengalaman. Oke, kalau gitu izinkan kami untuk share screen ya, untuk sharingnya. Terima kasih untuk Ibu Eka Desi dan Pak Yones yang begitu luar biasa memimpin. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah dapat melihat screen-nya? Ya, sudah, Pak. Oke, ini topiknya tentang ayah yang mengafirmasi potensi. Dan kita mau mempelajari dalam tanda kutip bahasa untuk membangun mereka ya. Nah, sebelumnya kita lihat ke belakang dulu ya. Kenapa kita bicara afirmasi? Karena kita percaya dan kita melihat bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang memberi afirmasi. Kalau kita lihat di dalam ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga, dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi berdasarkan dari ayat ini itu semua pengajaran tentang 4 fungsi ayah itu berasal ya. Ayah yang tadi disebutkan Pak Yohanes tentang kopi itu semua dari situ ya. Ayah yang mengafirmasi potensi, ayah yang memberikan kasih, ayah yang memberi rasa aman dan menegaskan identitasnya. Nah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini benar-benar sesuatu kalimat yang benar-benar mengandung afirmasi potensi. Kalau kita lihat setelah kejadian pembaptisan itu, Bapak Ibu bisa lihat juga di Alkitab, afirmasi yang benar itu berdampak besar ya. Jadi ketika setelah kita membaca di Matius 4 ini, kemudian kejadian setelah pembaptisan kita melihat yang terjadi adalah pencobaan di padang gurun ya. Dan ini benar-benar begitu sudah diafirmasi. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Lukas juga sama, setelah dibaptis ada pencobaan padang gurun. Jadi langsung ada tesnya kan gitu. Nah, pertanyaan iblis itu sederhana kan, yang pertama ya. Dia tokoh yang sangat membuat deception atau penyesatan. Dia berkata, kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jawabannya apa tuh? Jawabannya Yesus itu luar biasa. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, saya percaya salah satu firman yang keluar dari mulut Allah adalah, inilah anakku yang kukasihi. Ya, jadi ketika iblis menanyakan, pertanyaannya pertanyaan yang salah, ya kan? Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Nah, Yesus nggak perlu pembuktian lagi kan? Karena apa? Karena di ayat yang sebelumnya sudah dikatakan, inilah anakku yang kukasih. Jadi Bapa sudah mengafirmasi bahwa kamu itu anakku, kamu anak Allah. Gitu. Jadi ketika iblis menanyakan, kalau kamu anak Allah, jadikan batu. Buktinya apa? Nah, Yesus berkata, aku nggak perlu pembuktian lagi. Karena Bapakku sudah mengafirmasi aku bahwa aku anak Allah yang bahkan dikasihi, dan bahkan aku ini berkenan kepadanya. Nah, ini saya mau katakan bahwa afirmasi yang benar ini berdampak besar. Dan dalam hidup kita, anak-anak kita pasti banyak mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka banyak mengalami tekanan yang besar, dan maka kita sebagai orang tua perlu memberikan afirmasi yang benar. Afirmasi yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saya percaya Pak Beta sudah menjelaskan
panjang lebar di video beliau yang saya juga melihat, dan saya mungkin hanya memberikan emphasize ya, penekanan sedikit. Oke, jadi para ayah dan orang tua ini perlu menyadari bahwa afirmasi sangat penting. Kemudian kedua, kita harus mengafirmasi sesuai dengan kebutuhan musim anak. Kemudian yang ketiga, kita mengafirmasi setiap anak sesuai dengan karunia-karunia atau talenta yang mereka miliki. Dan kemudian kita perlu mengafirmasi serta menegaskan identitas gender mereka sejak dini. Ini penting sekali, nanti kita akan bahasin juga. Kemudian yang kelima, nanti saya akan cerita dan istri tentang bagaimana kita melepaskan anak-anak dalam tujuan mereka, bagaimana kita melakukan ritual kedewasaan kepada anak-anak yang sudah sesuai dengan waktunya. Ada 2 ritual kedewasaan yang nanti kita akan jelaskan. Ya, yang pertama bahwa kita mesti menyadari afirmasi atau penegasan. Afirmasi perilaku positif memiliki efek pemberdayaan dan pengembangan yang jauh lebih kuat daripada berfokus pada mengkoreksi perilaku negatif. Kan dalam video Pak Beta sudah jelaskan bahwa pembicaraan orang tua itu kebanyakan kepada anak sifatnya koreksi, dan koreksi. Kamu nggak gini, kamu nggak gitu. Kenapa kamu nggak seperti si itu? Nah, itu seringkali yang terjadi, dan 70% pembicaraan itu berfokus pada mengkoreksi perilaku negatif. Nah, sedangkan Bapak Kasih Karsten mengatakan afirmasi yang semacam ini, yang maksudnya menegaskan perilaku positif, itu meningkatkan kepercayaan diri di mana anak-anak dapat mengembangkan kekuatan batin untuk mengetahui bahwa ia berharga dan unik. Jadi penting sekali mengafirmasi bahwa mereka ini pribadi yang berharga dan unik. Seringkali saya mengatakan kepada keluarga saya bahwa ketika kita menghargai orang, itu bukan karena supaya mereka segan sama kita. Anda sopan, saya segan, bukan. Kita menghargai seseorang itu karena memang mereka itu pribadi yang berharga. Jadi saya menekankan hal ini kepada anak-anak, bahwa kenapa? Even kepada tukang sampah, kepada pemulung, kepada satpam, kepada orang-orang yang mungkin dilihat sebagai orang kecil lah. Kita harus tetap menghargai, dan saya mengajarkan itu kepada mereka untuk mengafirmasi mereka. Selalu berkata terima kasih kalau ada tukang sampah yang ngambil sampah kita, atau misalnya dari ojol ya, orang dari pengantar makanan lah, apapun, mengafirmasi untuk apa yang mereka lakukan itu penting sekali. Kenapa? Karena kita melihat bahwa orang itu adalah pribadi yang berharga, dan ketika kita menghargai mereka sama dengan kita menghargai penciptanya. Ini penting sekali untuk mereka sadar. Jadi kata yang simpel itu terima kasih, mohon maaf, kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang penting yang bisa kita ajarkan pada mereka sejak dini. Mungkin Bapak Ibu yang punya asisten di rumah, kita juga perlu mengajarkan anak-anak kita untuk memberikan ucapan terima kasih apa segala macam. Nggak perlulah, kan mereka udah dibayar sama kita. Enggak, tapi ini penting untuk anak-anak kita atau keluarga kita belajar menghargai, mengafirmasi perilaku positif yang dilakukan orang-orang tersebut. Oke. Nah, di Alkitab juga banyak menekankan tentang pentingnya kita mengafirmasi, ya. Tidak ngomong secara negatifnya, tapi kalau saya sebutkan di ayat ini banyak sekali, saya nggak sebutkan, tapi kata saling untuk menghargai, saling jangan saling mendengi, tapi kita saling memperhatikan, saling mendorong dan lainnya. Itu kata-kata yang banyak kali muncul dalam Alkitab, dan saya percaya bahwa Alkitab berkata tentang kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan. Dan saya percaya ketika kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan kita sebagai pribadi-pribadi yang untuk mengafirmasi, ini sesuatu yang menguatkan kita. Kemudian ada afirmasi spiritual, ini yang membuat anak merasa penuh cinta, unik, sempurna dengan cara mereka. Mereka belajar memaafkan, mengampuni, mereka bersyukur, dan ada perasaan puas. Ya, jadi kita bisa mengafirmasi secara spiritual kepada mereka. Ya, afirmasi secara spiritual apa?
ini ada kaitannya dengan yang peran pertama, yaitu ayah itu otoritas moral, yaitu kita menunjukkan kepada anak-anak bahwa kita pribadi yang benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau anak-anak tidak pernah melihat ayah ibunya berdoa bersama, ayah ibunya membaca Alkitab, ayah ibunya benar mengandalkan Tuhan, mereka juga memiliki rasa tidak aman. Jadi afirmasi spiritual ini kita bisa lakukan dengan kita memberikan dorongan kepada anak-anak kita dengan teladan pada mereka. Saya bersyukur anak saya yang paling kecil yang umur 12 tahun itu setiap malam itu selalu mencari saya. Kenapa? Doa katanya. Jadi sebelum tidur dia harus merasakan rasa aman dengan kita berdoa, dan kemudian ada kesempatan untuk kita ngobrol di sana. Dan ketika malam hari dia udah capek, pasti itu rohnya terbuka dan kesempatan bagus untuk menanamkan firman Tuhan kepada dia. Oke, kemudian afirmasi emosi, ya. Ini penting juga sebagai orang tua yang memiliki emotional attachment kepada anak-anak. Penting untuk anak-anak merasa memiliki ikatan emosi kepada orang tua. Terutama ayah ini yang beri contoh, ya, supaya mereka tuh merasa dicintai, menjadi mereka seorang anak perempuan itu perlu untuk mendengar dari ayahnya bahwa dia tuh cantik, dia itu berharga. Dan dia dihargai bukan karena kecantikannya tentunya, ya, tapi dia itu dihargai karena dia pribadi yang sudah unik dan berharga yang diciptakan Tuhan. Ini membuat dia menjadi pribadi yang bahagia. Kemudian afirmasi emosional juga penting, bahwa ketika seseorang atau anak itu memiliki hubungan emosi yang kuat dengan keluarganya, ini akan membangun sebuah bonding. Jadi kalau kita membangun kelekatan ini, ada namanya hormon oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon yang memberikan kelekatan. Jadi itu akan dihasilkan dan itu membuat mereka tuh merasa dekat dengan orang-orang yang cintai. Jadi penting untuk membangun kedekatan secara emosi, dan kedekatan secara emosi itu juga dibangun dengan kedekatan fisik, ya, juga. Jadi nggak bisa terpisah sendiri-sendiri, tapi sebenarnya tadi yang kita katakan holistik yang Pak Beta sebutkan, ya. Kemudian afirmasi sosial akan menciptakan anak-anak yang ramah, menjadi pendengar yang baik, memiliki kualitas ekspresi yang baik dan kasih sayang dan lain-lain. Jadi kita mesti mengafirmasi dengan membawa mereka kepada lingkungan yang sehat tentunya, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika mereka ada dalam lingkungan sosial mereka itu sudah memiliki backup dari keluarganya. Jadi penting kalau di dalam buku The Wellness Father, kalau kita sebagai orang tua untuk melihat jejaring sosial mereka. Nah, saya dan istri berusaha untuk tahu jejaring sosial anak-anak kami. Jadi teman-teman itu siapa, orang tuanya siapa, nomor teleponnya apa, nomor teleponnya berapa, ya, gitu, ya, paling tidak. Dan biasanya kami sebagian besar tahu teman-teman mereka. Ketika mereka main dengan siapa, kami bisa tahu. Dan orang tuanya siapa. Dan ketika kami mendorong anak-anak kami bergaul atau berteman dengan orang-orang yang like-minded. Orang-orang yang memiliki DNA yang sama. Keluarga-keluarga yang memiliki DNA yang sama dengan keluarga kami, itu seperti sebuah afirmasi secara sosial. Dan mereka kemudian akan memiliki keberanian keberanian untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka bisa mendengar teman mereka yang curhat dan sebagainya. Kemudian afirmasi fisik, ini untuk menciptakan kepada anak citra diri dari fisik yang baik. Jadi afirmasi fisik itu kaitannya dengan Kejadian 1:26 ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, dan kita mengatakan bahwa citra dirimu adalah citra Allah. Dalam dirimu ada citra Allah. Kalau Allah itu pribadi pencipta, kamu adalah co-creator. Kamu dikasih kemampuan untuk kamu memiliki citra yang baik dari Allah, kemudian kamu memiliki hubungan dan kamu punya tanggung jawab. Tiga triangle, gitu, ya. Triangle itu tentang citra, kemudian hubungan, dan talent. Yang kemudian kita bicara kepada mereka bahwa ketika mereka diciptakan secara fisik, mereka punya sebuah tujuan.
Jadi orang yang mungkin kinestetik, yang memiliki kemampuan secara fisik lebih kuat, Tuhan pasti punya tujuan. Kalau saya seorang pelatih sepak bola, saya tahu kalau pelari yang cepat dan pelari yang lambat itu bukan karena dilatih, tetapi memang karena pada dasarnya mereka sudah lahir dengan itu gitu. Ya, latihan akan membuat mereka lebih tajam, tetapi seorang anak yang lahir dengan serabut otot warna putih lebih banyak, itu akan lari lebih kencang daripada anak yang serabut merahnya lebih banyak, gitu ya. Nah, kalau orang yang serabut otot merahnya lebih banyak, berarti dia tuh seperti pelari maraton yang kayak gitu, yang mereka endurance. Tapi orang yang eksplosif itu serabut putihnya lebih banyak. Mau diceritakan panjang lebar lagi ya, Bapak Ibu semua. Karena waktu gerakan eksklusif itu kan perlu ada sesuatu yang dibakar dalam dirinya. Nah, makanya perlu seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan dari sananya dengan tujuan tertentu. Jadi jangan merasa rendah diri kalau, oh kok kenapa dia bisa melakukan ini lebih baik daripada saya. Seringkali kan orang tua, kamu kok nggak secepat itu ya, misalnya anaknya yang hobi main olahraga, ya itu lebih canggih dari kamu, lebih gesit, kamu mah lamban, males. Nah, padahal sebenarnya setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing yang kita tidak dapat banding-bandingkan gitu ya, yang peer to peer gitu ya, karena setiap pribadi itu unik yang mesti disadari Bapak Ibu semuanya. Oke, nah kemudian ada yang namanya afirmasi sesuai musim kehidupan. Nah, kalau kita lihat dalam tabel berikut ini adalah usia ya, yang di sini adalah usia antara 0 sampai 6 tahun, di sini adalah tahun pengaruh ibu. Nah, ini kita ini di mana tahun-tahun anak itu belajar kelekatan kedekatan dengan ibu, dan ini adalah afirmasi yang bisa kita afirmasi secara kecerdasannya ya. Nah, ini anak-anak belajar karena otaknya sedang dibangun untuk bangun kecerdasan. Jadi kata-kata kita perlu kita mesti terus membangun dia. Nah, saya yakin ini semua karena ini untuk SMA ya. Jadi pasti Bapak Ibu sudah melalui fase-fase ini. Tapi sekarang di usia 12, SMP dan SMA ya, 12 tahun ini penting sekali. Ini di fase antara fase pengaruh teman ya. Nah, afirmasi-afirmasi yang perlu dilakukan sebelumnya di fase ini sangat membantu untuk dia menghadapi tahun-tahun pengaruh teman. Kenapa? Karena kalau Anda melihat di sini di usia 12 sampai 18 tahun itu kontribusi utamanya adalah satu, perkembangan seksual ya. Usia 12 ya. Tadi ada kaitannya dengan yang secara fisik, Bapak Ibu semuanya. Anak laki-laki terutama usia 12 ini baru mau memasuki usia praremaja sekitar 13 tahun. Nah, kita mesti tahu bagaimana perkembangan seksual karena apa? Karena di situ ada satu hormon yang penting sekali yang namanya hormon testosteron yang akan dihasilkan. Yang hormon ini akan membentuk kekuatan otot. Jadi secara fisik dia akan terpengaruh sekali. Jadi sebagai orang tua kita harus tahu, terutama ayah, kapan pertama kali anak kita itu mengalami mimpi basah. Nah, kalau nggak punya hubungan, itu sulit ya. Tapi ketika kita tahu pertama kali, dan itu berarti apa? Satu hal yang kita afirmasi pada dia adalah bahwa kamu itu udah siap menjadi seorang bapak. Ya, jadi kamu ini sekarang pria yang punya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Jadi satu hal Tuhan memberi kamu, daripada kita bilang kamu hati-hati ya, jangan deket-deket cewek gitu. Bukan seperti itu. Tetapi kita afirmasi dengan apa? Kamu sekarang punya tanggung jawab. Kamu punya tanggung jawab untuk suatu hari meneruskan keturunan. Jadi itu sebuah amanah ya, tanggung jawab dari Tuhan yang kamu mesti jaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kamu sebaiknya dengan lawan jenis kamu mesti menghormati juga. Nah, untuk wanita biasa di usia 12 ini udah mereka mengalami menstruasi ya, yang pertama kali. Bahkan sekarang anak perempuan ada yang lebih cepat, karena saya nggak tahu itu proses zaman atau saya nggak tahu karena makanan atau segala macam. Saya bukan ahli kedokteran, tapi
rata-rata di usia 11-12 itu menstruasi pertama kali terjadi, dan itu seorang ibu dia harus juga memastikan bahwa apa? Kamu adalah seorang wanita yang siap menjadi seorang ibu. Kamu seorang wanita yang siap untuk nanti meneruskan keturunan ketika kamu menikah dengan laki-laki. Dan makanya kamu harus menjaga tubuh kamu. Sekarang kamu berbeda. Nah, ini hal yang harus kita proses, Bapak Ibu semua. Afirmasi di usia itu. Karena apa? Karena salah bergaul itu akan menyebabkan salah langkah dan nanti putar baliknya lama sekali. Dan ini kasus-kasus sekarang kan karena apa ya, kedekatan hubungan yang kemudian menghasilkan hal yang salah. Nah, jadi perlu diperhatikan sebagai orang tua kalau memiliki anak laki-laki di usia 12-13, berarti kita mesti memperhatikan perkembangan seksualnya, beri perhatian. Kemudian tahun-tahun di mana mereka berinteraksi secara tim ya, dan itu kita bisa mengajarkan pada mereka keterampilan dalam hubungan. Itu penting sekali, karena hubungan itu tidak dibangun satu kali dan jadi, tapi keterampilan hubungan itu juga dimulai dari rumah kan. Jadi kalau kita lihat ada yang primer dan sekunder ya. Sosialisasi itu ada primer dan sekunder. Sosialisasi primer itu terutama di rumah. Belajar berinteraksi, belajar menyatakan pendapat, belajar untuk bekerja secara tim. Di rumah kami semua bekerja secara tim. Ada yang cuci piring karena kami nggak ada asisten rumah tangga. Ada yang cuci piring, ada yang nyapu, ada yang ngepel, dan semua berganti-ganti. Ada yang buang sampah. Nah, mereka belajar tentang itu. Setiap anak memiliki tanggung jawab dan mereka harus merasa memiliki hal itu. Kita juga suami istri terlibat juga, ya. Jadi kena jadwal juga. Dan ini kita melatih anak-anak bekerja secara tim dan juga melatih keterampilan hubungan. Baru nanti yang sekunder itu bisa di sekolah, kemudian di masyarakat yang lebih luas. Nah, itu sebabnya kita perlu mengafirmasi secara emosi, karena di usia-usia mereka ada tekanan dari peer mereka, teman-teman sebaya. Tentunya mereka banyak mengalami proses, ya. Ada anak yang mungkin sering mendapat curhat dari temannya, atau anak yang mungkin dibully, atau anak yang mungkin menjadi pembuli gitu ya, atau anak yang biasa memimpin, atau anak yang biasa membela orang yang dibully dan sebagainya. Jadi ini perlu orang tua mengecek bagaimana jejaring sosial kamu di sekolah itu seperti apa. Coba gambarin kamu tuh kalau punya hubungan seperti apa. Perlu kadang-kadang menanyakan itu ya. Kemudian saya diberitahu juga bahwa anak-anak dari kelas 7 dan 10 mereka sudah belajar ini ya, tentang kecerdasan emosi, sudah ikut tesnya juga. Ini bagus sekali, dan perlu orang tua juga mengimbangi juga untuk cerdas secara emosi. Jadi kecerdasan emosi kan ada 4 ya. Jadi, tahu tentang diri sendiri dan mengelolanya, kemudian tahu tentang emosi orang lain dan mengelolanya, kira-kira sederhana seperti itu. Nah, ini yang orang tua juga mesti upgrade, belajar tentang ini untuk kemudian bisa mengafirmasi di area hal ini. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan. Nah, kepemimpinan itu dikembangkan bukan dengan kita mempelonco anak kita, tetapi kita memberdayakan. Coba diresapi lagi kata-kata tentang pemberdayaan. Jadi kita bukan memperdayai, tapi kita memberdayakan. Memberdayakan itu berarti kita melihat sebuah potensi dan kemudian kita membina supaya dia mencapai kepada potensi maksimalnya untuk dikembangkan. Itu kira-kira secara kebutuhan musim. Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah ya. Oke. Kemudian sesuai karunia ya, ada tes-tes yang anak-anak itu bisa ikuti, dan saya yakin sudah banyak orang tua yang tahu ini tentang DISC ya, dominan, intim, cermat, stabil, atau ya apalah namanya ya. Tapi ini tes kepribadian yang anak-anak kemudian kita tahu, orang tua dan anak perlu tahu. Jadi kami semua udah di keluarga, kami semua udah tahu kami apa, saya apa, istri saya apa, kemudian anak apa. Jadi ini seperti
dapat memudahkan kita untuk memanage emosi kita ketika kita berhubungan dengan mereka yang mungkin berbeda pola kepribadiannya dengan kita, gitu ya. Ini ada DISC, misalnya karakteristiknya apa ya. D apa itu dominan, tapi ini kemudian ada yang menyebut macam-macam lah, tapi intinya dia punya nilai buat orang lain, dia termotivasi oleh apa gitu, kemudian kekuatan mereka apa, mereka juga punya kelemahan, tetapi mereka dapat improve dengan apa ya, dapat ditingkatkan dengan apa. Nah, kalau kita tahu tentang hal ini, memudahkan kita kan untuk mengembangkannya ya. Nanti saya akan cerita bagaimana mengembangkannya, itu cerita yang keren banget. Tapi juga selain itu ada orang yang kalau kita lihat di sini adalah dari Myers-Briggs ya, MBTI, kalau pernah Anda semua pasti udah terbiasa lah ya. Myers-Briggs Type Indicator itu ada 16 tipe ya, tapi itu sebenarnya dari empat hal ini. Yang pertama, bagaimana orang memperoleh energi itu bisa dibagi dua, orang yang ekstrovert dan introvert. Orang ekstrovert tentunya yang energinya kalau ketemu orang, kalau ini orang yang lebih menyendiri. Kemudian bagaimana mereka mengolah informasi, mereka itu lebih sensing, merasakan dengan indera mereka, atau lebih kepada intuisi ya. Kemungkinan mereka melihat pattern gambar yang besar gitu ya. Kemudian bagaimana mereka membuat keputusan itu juga dibagi dua lagi, antara orang yang thinking dan orang yang feeling. Ada yang orang berpikir, ada yang orang yang merasa. Nah, keduanya itu tentu equal ya, tidak ada satu yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana mereka mengelola hidup itu, ada yang tipe yang lebih teratur, yang model rapi, terorganisir, dan ada tipe yang receiver itu yang tipe lebih kepada spontan ya. Mereka mudah secara spontan atau mereka fleksibel di dalam membuat planning mereka. Jadi nggak ada yang salah dengan dua ini, tapi kemudian dari 4 ini dikembangkan menjadi 16 kombinasi, dan itu semua kalau kita bisa tahu dari awal. Nah, saya tipe orang yang saya ENFP. Saya orang yang antusias, saya kreatif, saya yang mudah bersosialisasi. Sementara istri saya, dia tipe INTJ. Ya, dia lebih seorang yang menyendiri, strategic planner di rumah, yang ngatur semua. Semua saya kelihatan baik, tapi sebenarnya ada yang ngatur, ada arsiteknya di rumah. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini bentuk afirmasi. Nah, kemudian ada afirmasi lain yang saya percaya juga dari anak-anak sudah belajar tentang kecerdasan multiple intelligence ya, atau kecerdasan majemuk ya. Ada 8 di situ. Ada bagaimana mereka space dan vision. Kemudian ada yang kecerdasan naturalis. Kemudian ada yang kinestetik ya. Kemudian ada yang kecerdasan linguistik di sini. Kemudian ada yang logika dan matematik. Dan kecerdasan orang ini interpersonal ya, kalau di bahasa Indonesia kan dia sosial, dan yang ini di Indonesia-kannya kecerdasan intrapersonal karena tentang diri, dan ada kecerdasan musik. Nah, tentunya kalau kita melihat anak-anak kita punya kecerdasan yang berbeda-beda, itu makanya saya katakan tadi tidak ada yang jadi tidak ada yang apple to apple sebetulnya. Tidak bisa peer to peer gitu, karena kadang orang kebanyakan orang punya kecerdasan yang berbeda-beda, walaupun mungkin kelihatan sama, orang intim lah ya, tetapi dia punya kecerdasan berbeda gitu. Jadi satu orang yang punya kecerdasan kinestetik misalnya, tapi satu anak lagi punya kecerdasan terhadap orang yang kita nggak bisa bandingkan, karena ini dia lebih atletis orangnya ya, tapi ini lebih senang dengan orang. Nah, ini bentuk afirmasinya tentu beda gitu ya. Jadi kita tidak boleh untuk menyamaratakan gitu. Kamu tuh harus seperti Koko. Koko tuh gini. Nah, nanti si adik yang nggak memiliki kecerdasan seperti kakaknya. Nah, dalam kasus kami lah. Anak yang pertama kami dia lebih akademik, lebih scientific gitu dibanding anak yang kedua. Waktu dulu kami belum mengetahui tentang itu, seringkali dia mengalami luka dalam dirinya. Karena apa? Karena dia dibandingkan kakaknya itu
punya banyak hal sementara dia enggak. Tapi setelah kami tahu tentang hal ini dan seiring berkembangnya waktu, kita melihat bahwa dia punya kecerdasan-kecerdasan lain yang juga luar biasa, dan kemudian kami afirmasi itu, dan kami melihat satu hal yang berbeda dalam dirinya sekarang dibanding yang dulu ya. Dan rasa sakit luka hatinya sudah tentunya sudah sembuh. Oke, saya mau cepat aja karena waktu. Kemudian orang itu perlu dikembangkan secara strength-nya. Jadi jangan fokus kepada kelemahannya dia gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu tentang Strength Finder, di situ di buku ada dia sebut tentang talenta dikali dengan investment. Investment itu berarti waktu yang diberikan untuk melatih dan sebagainya, itu sama dengan strength, sama dengan kekuatan. Jadi orang itu yang sebaiknya dibangun dari strength-nya dia, bukan dari kelemahannya dia. Jadi pembicaraan kita kepada anak-anak kita sebaiknya bukan tentang kelemahan dia, tetapi apa yang dia bisa katakan. Saya mau cerita story tentang Usain Bolt. Usain Bolt ini pelari 100 meter yang juara dunia kan. Nah, dia punya kelemahan. Banyak media itu berkata bahwa Usain Bolt tuh punya kelemahannya itu apa? Startnya tuh lambat. Jadi media berusaha membentuk opini untuk mempengaruhi pelatihnya. Kamu mesti koreksi si Usain Bolt dalam hal ini. Tapi instead of doing that ya. Jadi daripada dia alih-alih melakukan itu, si pelatihnya itu berkata, "Hey, Usain, kamu tuh punya kemampuan lebih di sekitar 10 langkah terakhir, itu kekuatan kamu. Nah, kamu coba kasih stretching latihannya di situ." Jadi dibangun di situ. Dan 75% si pelatih membangun itu. Hanya 25% dia bangun yang untuk startnya itu. Hasilnya apa? Dia menjadi juara dunia. Tapi kita lihat bagaimana pelatih itu membangun dari apa yang si Usain Bolt punya, yaitu kekuatan dia. Jadi penting untuk ketika kita melihat anak kita dari potensi dia, dari kekuatan dia, kemudian kita kembangkan itu, daripada kita membangun sesuatu yang dia nggak punya gitu, atau dia lemah di situ. Karena prinsip untuk memperbaiki cedera otot juga sama. Karena otot sedang cedera, dia tidak bisa dikembangkan, kembangkan otot-otot pendukungnya untuk kemudian dia bisa melakukan gerakan, kira-kira gitu. Nah, ini juga penting, afirmasi sesuai identitas gender. Jadi ada gender identity, nanti mungkin ditanya jawab bisa kasih tahu istri saya tentang bahwa 0 sampai 3 tahun itu di situ ada yang namanya identity development ya. Seorang anak itu sedang dikembangkan, dia sedang mengobservasi ya, kalau kita lihat nanti yang di role behavior-nya. Tapi gender identity ini penting sekali di 0 sampai 3 tahun ini kita tanamkan bahwa dia itu kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, dia perempuan. Dan tentunya dengan anak kecil ya kita harus sesuai dengan pemahaman dia. Tetapi di usia 3 sampai 5 itu observasi itu penting dia. Oh, dia lihat mama itu pribadi yang berbeda. Mama itu ini, perannya ini, papa ini. Kemudian ada observasi, kemudian anak itu menginternalisasi. Dia memikirkan dalam dirinya, oh ternyata beda ya ini. Oh, kemudian ini. Kalau ayah itu tugasnya ini ya, kalau ibu itu tugasnya ini. Baru kemudian dia di fase imitasi, meniru ya. Jadi kalau dia melihat model yang salah, kalau mamanya nggak hadir di sana atau papanya nggak hadir di sana, kemudian apa yang ditiru sesuatu yang salah. Jadi penting untuk mereka itu, walaupun sudah dewasa, perlu di usia sekarang 12 sampai 18 itu penting bahwa anak-anak perlu melihat sisi manhood, yaitu sisi maskulinitas ya. Masculinity itu penting sekali untuk diafirmasi bahwa dia pria. Dengan contoh misalnya, kamu pakai baju pria itu keren banget deh, kamu kayak papa deh. Atau kalau wanita, wih rok kamu indah banget ya, ini kayak kalau mama nih, bahkan kamu lebih cantik dari mama kalau pakai itu. Nah itu penting. Kenapa? Untuk sisi manhood nih, dia seorang provider, penyedia, kemudian seorang
pelindung, progenitor. Dia seorang yang memberikan asalnya ya. Jadi kalau Adam dan Hawa, Adam kan itu dari tulang rusuknya Hawa. Jadi progenitor itu sel puncak yang awalnya gitu kira-kira. Pria kan begitu. Nah, dia yang membuahi sel telur gitu ya. Dia seorang nabi dan dia seorang imam di dalam keluarga. Jadi penting peran ini untuk dia tahu. Kalau tidak ada yang mengajarkan ini, nanti dia akan mengambil peran yang lain ya. Enggak manhood, enggak womanhood, mungkin HP hood, TV hood, atau internet hood yang mengajarkan pada mereka. Jadi penting masculinity dan femininity itu diajarkan kepada mereka dari usia dini dan bahkan terus-menerus. Bahwa mereka pria, mereka wanita. Mereka bukan di tengah-tengah. Anda nanti perlu saya menyarankan kalau ada kesempatan bisa ikut seminarnya Dr. Andi Wijaya, itu bagus sekali. Karena ada banyak buku-buku yang beliau yang luar biasa. Dia menuliskan buku tentang bibliometri tentang seksual secara alkitabiah, bagaimana dia menegaskan bahwa LGBT itu bukan masalah tentang salah gen, tetapi memang itu karena kurangnya afirmasi, karena Tuhan tidak menciptakan gen yang salah gitu. Dan itu buku bagus sekali. Kemudian saya belajar dari buku beliau juga tentang sexual holiness, itu juga buku bagus sekali. Itu mengubah saya. Keren banget, Bapak Ibu semua. Saya tidak kenal langsung dengan beliau, tetapi istri saya sering ikut seminar beliau dan itu sangat bagus sekali untuk mendukung kami. Oke, kemudian yang terakhir, ritual kedewasaan itu satu yang penting, yaitu di mana kami menyarankan 2 ritual ya, 13 tahun, yaitu di mana peralihan dari masa kanak-kanak dan ke masa remaja. Kenapa hal ini penting sekali? Karena ini adalah peralihan dari peran fungsi namanya internal locus of control. Dari external locus of control kepada internal locus of control. External locus of control itu sesuatu anak itu merasa memiliki potensi yang ditentukan dari luar, dan selama ini kan ditentukan oleh orang tuanya kan. Maksudnya banyak masukan yang membentuk anak-anak ini dari orang tua. Ketika dia masa kanak-kanak, itu orang tua banyak berperan. Tetapi ketika remaja, kita melatih dia bahwa anak itu, dia sekarang punya internal locus of control-nya itu berperan, dikembangkan supaya dia memiliki kewaspadaan diri, peningkatan diri, dan itu semua yang kemudian akan mendorong dia ke level berikutnya. Jadi dia tentunya belajar sudah menjadi orang yang lebih mandiri lah kira-kira gitu daripada ketika di masa kanak-kanak. Dan kami melakukan ini di anak kami ketika dia berusia 13 tahun, anak kedua ya. Kemudian nanti bulan ini kami juga akan lakukan ke anak yang 12 ke 13. Kemudian yang kedua adalah peralihan dari remaja ke usia dewasa. Ini usia 21 tahun, dan kami lakukan juga ini tahun berapa ya? Tahun 2019 ya, kalau misalnya ya. 2020, 21 tahun karena anak kami lahir tahun 99. Dan apa yang kami lakukan? Kami menyewa sebuah tempat, tepat di ulang tahunnya waktu itu. Sebenarnya boleh nggak di ulang tahunnya juga boleh, tapi di tahun itulah. Kemudian saya undang beberapa menti saya, orang yang saya bina. Kemudian ada orang yang merepresentasi karena dia usia 21, berarti ada orang yang usia 30, ada orang yang usia 40. Dan kemudian orang-orang ini memberi wejangan kepada mereka, dan kemudian kita mentahbiskan anak saya, Domenico, si Ale, ini ditahbiskan bahwa dia ini pria dewasa. Kalau kita lihat, saya kasih saya nyari pedang nggak ketemu tuh, tapi saya kasih sebuah survival toolkits ya. Jadi dan juga Alkitab, di situ saya kasih dia Alkitab pertama saya, di mana Alkitab yang saya bertobat, melambangkan bahwa kamu sudah diperlengkapi dengan semua kebenaran dan alat-alat untuk kamu menjadi seorang pria dewasa. Kalau kamu nggak berhasil, berarti itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab apa, tapi tanggung jawab apa, dan mama sudah melengkapi kamu untuk kamu menjadi seorang pria dewasa. Dan ini mengubah hidupnya, karena dia sejak itu dia sadar bahwa dia sudah
sekarang rekan nih sama saya. Dia sudah bukan anak kecil yang dioceh-ocehin, dimarah-marahin, bukan lagi, tetapi anak yang bisa diminta pendapatnya, bagaimana menurut kamu dan sebagainya. Dan mungkin itu saja. Mohon maaf kalau saya lewat dari waktu yang ditentukan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Roy dan Ibu Rina yang mendampingi. Banyak sekali ya informasi ilmu yang kita dapatkan gitu selama 1 jam terakhir ini gitu dari Pak Roy dengan pembahasannya dan juga aplikatif sekali ya. Saya sebagai orang tua yang masih punya anak umur 5 tahun gitu langsung lihat, oh gitu ya, harus saya persiapkan nih dari sekarang, nanti saat dia sudah dewasa seperti ini loh yang bisa saya lakukan. Luar biasa. Benar ya Mr. Yo ya? Benar banget. Jadi ada hal yang juga kita note nih. Jadi ternyata afirmasi potensi ini benar-benar penting banget. Terus juga ada kata-kata musim. Wah, musim ini kan berarti kan kita sebagai orang tua tuh harus memanfaatkan dengan baik ya, gitu. Karena kan ada kayak buah ya, ada musimnya duren, ada musimnya rambutan, ada musimnya duku. Nah itu benar-benar season yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian ada juga identitas ya, menegaskan karunia dan lain-lain. Wow, keren banget ya. Dan sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih Bapak Roy dengan Ibu Rina yang dari orang tua. Oke, mungkin bisa ditampilkan. Ya. Nah, yang pertama kan tadi Bapak Roy menjelaskan tentang ada tes-tes ya. Tes DISC, tes apa lagi tadi MBTI, terus yang belakang tadi saya nggak lupa. Iya. Nah, pokoknya pertanyaannya Miss Desi bisa bacakan. Ya. Iya, jadi pertanyaan dari orang tua nih, Pak Roy dan Ibu Rina, bagaimana kita bisa mengetahui potensi anak saya tanpa kami harus melakukan tes? Oke. Pak Roy, Ibu Rina. Oke, mungkin Rina mau bicara dulu, mungkin. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi begini, tanpa harus melakukan tes itu betul, bahwa memang tes itu tidak bisa langsung dilakukan mungkin pada usia masih balita gitu kan. Memang saya dengar ada beberapa tes yang usia-usia dini sudah lakukan tes ya. Tapi untuk tes yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy itu kira-kira sekitar umur 12 tahun. Ya, umur 12 tahun. Tapi kita dapat melihat, mengenali setiap anak kita dari cara kehidupan dia sehari-hari. Ya, jadi potensi kira-kira umpamanya dia suka melayani, umpamanya dia suka bikinkan makanan atau dia suka menyajikan sesuatu untuk anggota keluarga. Nah, kita dapat melihat dari situ potensinya. Kemudian mungkin apakah dia suka yang mungkin potensinya dia suka menggambar gitu. Nah, kita bisa melihat menggambar. Saya pengalaman dari saya sebagai orang tua, saya melihat, saya mengumpulkan gambaran dari anak saya ketika anak saya masih kecil, ya masih di SD, sampai sekarang saya kumpulin satu-satu gitu. Karena saya coba melihat gitu, saya coba mempelajari, coba mengamati. Ternyata anak pertama saya itu kalau dia menggambar, itu dia nggak pernah gambar yang soft, maksudnya gini, matahari, kemudian alam itu enggak. Dia gambarnya tuh yang keras-keras, yang garis, tegas, terang, ya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba mengamati, oh ya, ternyata dia sekarang memang dia menjadi seorang coder gitu. Jadi dia suka dengan sesuatu yang memang teknik gitu kan. Nah, kemudian anak kedua itu gambarannya itu dia alam. Dan memang dia senang sesuatu yang memang kinestetik, ke alam, gerak gitu. Nah, kemudian anak ketiga dia tidak suka dengan pensil warna. Jadi saya nggak memaksakan. Nggak suka mah saya pensil warna. Dia sukanya diminta diberikan kanvas, kemudian dia dengan cat itu, ya kemudian dia abstrak aja. Nah, jadi saya melihat potensi itu memang masing-masing walaupun cuma hanya gambar itu aja bisa beda. Nah, kita coba kenali dari situ. Jadi tidak perlu harus ikut tes dulu. Aduh, gimana kalau anak saya nggak ikut tes? Nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada peluang untuk melakukan tes, tidak ada salah memang kita sesuaikan dengan waktu umurnya. Karena kalau dipaksakan terlalu dini pun percuma, dia tidak punya kecerdasan untuk memahami, ya kan? Makanya tes diadakan dimulai SMP 12 tahun, mulai 12 tahun ke atas itu sudah bisa. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, kalau dari saya memang tes itu kan hanya membantu alat, tetapi yang lebih tahu sebenarnya orang tua yang mengenali di rumah. Makanya relationship, hubungan, ikatan emosi itu penting sekali.
untuk kita tahu, oh tipe apa sih anak kita ini. Perlu ya, secara intensional perlu dicatat. Kayak istri saya tuh suka semua kejadian-kejadian dalam 3 anak saya itu dicatat nih. Kapan pertama kali dia ngomong, dia jatuh pertama kali, dia apa, dicatat. Ya istri saya tipe yang detail ya, jadi saya bersyukur. Tapi itu membantu. Oh anak kita tuh begini. Jadi sebelum kita waktu bawa mereka ke tes, kita juga udah bisa mengenali. Oh yang pertama itu lebih ekstrovert, lebih berani untuk berbicara di secara publik. Yang kedua itu kalau ketemu orang selalu sembunyi gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitulah kita pelajari gitu. Semoga dapat menjawab nih Ibu atau Bapak. Tapi kita perlu tahu umur anaknya sebetulnya, umur anak berapa gitu. Baik sekali. Jadi tidak perlu harus tes ya Bapak Ibu ya, dan tes itu 12 tahun sampai seterusnya, tapi tidak wajib, melainkan bagaimana hubungan ikatan orang tua dengan anak gitu. Ya. Luar biasa. Ya. Ada juga nih tadi tentang kata-kata catatan ya. Mungkin kita sebagai orang tua kita ingatnya catatan cuma satu, catatan keuangan ya. Tapi catatan record peristiwa anak kita sering lupakan, betul ya. Tapi ternyata kalau tadi konfirmasi dari Bu Rina, benar-benar juga saya terbawa banget nih. Apa maksudnya pengen mencatat peristiwa tentang anak saya dari umur kecil gitu, dia mulai bicara, ternyata itu membantu sekali untuk peristiwa sejarahnya mengenali potensinya ya di kemudian hari. Betul. Wow. Oke. Ya. Miss Desi, mungkin kita juga mau ingatkan nih para orang tua untuk jangan lupa mengisi absensi dulu ya, absensi yang sudah ada di link chat box. Dan juga Bapak Ibu, bila ada pertanyaan yang mungkin menyangkut prinsip lain tadi, prinsip yang selain potensi yaitu kasih, otoritas, dan identitas, itu silakan bisa ditanyakan juga melalui chat kepada admin. Oke. Boleh. Ya, silakan. Miss Desi mungkin bisa admin menampilkan pertanyaan berikutnya. Kami sebenarnya justru lebih senang kalau ditanya, karena kalau nggak ada pertanyaan belum tahu apakah pesannya sampai atau tidak ya. Iya, betul sekali. Di sini sudah ada pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Bolehkah untuk membandingkan anak sebagai pemicu semangat, atau bagaimana kita memberikan role model kepada anak dengan memberikan contoh yang benar tanpa bermaksud membandingkan? Seperti itu. Wah, ini keren banget nih pertanyaannya, men-challenge. Saya suka pertanyaan yang challenge seperti ini. Oke. Pertanyaannya sebenarnya pernyataan saya sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi yang saya katakan di awal bahwa tidak ada yang pribadi yang benar-benar sama kan. Even kita punya sidik jari juga beda. Jadi kalau kita bandingkan mereka, tentunya itu tidak fair buat anak-anak ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun penyemangat buat mereka tanpa kita membandingkan mereka? Nah, itu tantangan sebagai orang tua untuk pertama perlu bertindak kreatif. Tapi untuk bertindak kreatif kita juga mesti memiliki Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Bagaimana teachable, kita sebut namanya teachable moment. Teachable moment itu waktu di mana itu terjadi, kemudian kita bisa mengajarkan sesuatu kepada anak. Itu perlu ada waktu-waktu seperti itu yang banyak dalam kehidupan kita. Jadi ketika dulu kami belum tahu, kami sering bandingkan anak yang pertama dengan anak yang kedua kan. Anak yang koko kamu gini. Dia secara akademik gini. Nah, kamu nih kayaknya malas belajar gitu. Nah, lebih pada kita sebenarnya menilai kekurangan dia kan gitu. Tapi kemudian hal yang kita lakukan adalah kita mempelajari akhirnya. Setelah tahu kebenaran ini, kita mempelajari apa yang menjadi strength-nya seseorang anak itu untuk kita kembangkan lebih. Ternyata anak kami yang kedua memiliki strength, dia itu seorang yang bisa menjadi penengah. Ketika saya dan istri ada konflik pun dia bisa menengahi. Papa begini, mama begini, terus kemudian dia menjadi juru damainya bisa. Keren banget tuh anak yang itu. Namanya Thierry, dia yang menjadi seperti itu. Dan akhirnya kita berubah dari waktu kita membandingkan, untuk memicu semangatnya kita lebih menekankan bahwa kamu tuh punya strength. Nah, strength itu yang harus kamu kembangkan, karena
kalau kamu punya social skill misalnya, social skill kamu tuh memang secara fakta lebih bagus daripada social skill-nya kakak kamu. Nah, kita bilang secara fakta. Tetapi kalau kamu nggak kembangkan ini untuk menjadi sebuah alat yang nantinya menjadi kekuatan kamu untuk melayani Tuhan, itu berarti kamu menyia-nyiakan kan. Nah, kemudian itu akan memicu dia bahwa semuanya bukan tentang orang tuanya, bukan tentang saya. Ini kalau kamu kembangin ini, papa mama bangga, enggak, bukan tentang itu. Tapi kalau kamu kembangin itu, kamu berkontribusi kepada Tuhan lewat keunikan kamu. Nah, kokonya juga waktu mendengar bahwa adiknya punya social skill yang lebih bagus, dia juga enggak iri karena apa? Memang itu faktanya seperti itu. Nah, tapi kita harus ada dalam satu satu hubungan yang baik. Intinya begitu. Jadi ketika kita ngomongin tentang fakta, itu bukan fakta yang kemudian menyakitkan, tetapi fakta tentang kebenaran, karena saya percaya kebenaran itu memerdekakan, bukan menjerat kita. Jadi orang tua perlu menjadi role model dalam mengolah kata-kata ini. Jadi itu perlu belajar ya untuk ngomong. Dulu kan kecenderungannya gini ya, kalau ngomong itu, saya bingung lah. Waktu Tuhan bagi-bagi otak kamu itu ada di mana gitu kan, orang tua kan cenderung ngomongnya begitu kan ya, kayaknya pengen ngomong gitu kan gitu. Tapi kan itu kalau anak bisa dengar itu, anak yang nggak siap bisa bunuh diri kan. Nah, jadi kita harus mengolah kata-kata kita itu sedemikian rupa sehingga kita memotivasi diri mereka untuk semuanya itu tentang bagaimana kamu bisa berkontribusi kepada kerajaan Allah lewat keunikan kamu. Koridornya itu aja. Jadi ketika orang dijelaskan fakta itu, dia nggak rasa dibandingkan. Kamu mau tambahkan, Tin? Saya tambahkan gini, saya ingin menguatkan setiap kita. Kami juga orang tua yang dengan usia sekarang ada SMP, SMA, yang sulung itu sudah lulus ya. Jadi kami sangat merasakan bahwa membesarkan anak pada usia SMP, SMA ini sekarang lebih sulit daripada kita waktu masa lalu. Ya, anak sekarang tuh cenderung lebih berontak. Kalau dulu tuh kayaknya kita merasa kalau orang tua kita marah, kitanya nggak berani ngelawan, ya kan? Kalau anak sekarang berani, gitu. Itu argumen. Ya, berani argumen, gitu. Dan memang tekanan hidup mereka tuh lebih berat daripada yang kita waktu dulu. Itu harus kita sadari. Jadi memang adalah kita harus perhatikan dan kita harus ingat bahwa memang kita harus memberikan waktu untuk mereka. Waktu untuk menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi tidak hanya bersandar dari luar faktor, tapi di keluarga. Jadi fungsi ayah dan ibu itu harus benar-benar menanamkan kepada mereka bahwa mereka yang tadi katakan identitas, afirmasi bahwa mereka adalah anak Allah. Jadi basicnya adalah mereka adalah anak Allah. Ketika mereka mendapatkan identitas itu dengan jelas, mereka aman. Mereka tidak akan merasa dibandingkan. Fase mereka ketika mereka mengalami kelemahan, mereka jatuh itu pasti. Jadi kami pun mengalami. Jadi kita sebagai orang tua artinya harus memberikan waktu kepada mereka untuk mendengar mereka. Berbicara, mengafirmasi apa yang mereka sedang kerjakan. Jadi memang mau tidak mau kita harus siap diinterupsi waktu. Jadi anak itu dapat datang dengan bebas untuk berbicara dengan kita, untuk menyatakan apa menjadi unek-unek mereka. Kita harus menjadi teman untuk mereka. Karena buat kita semua tahu orang tua masa SMP SMA ini adalah masa sangat krusial. Mereka lagi sedang mencari identitas, mereka lagi sedang mau dewasa nanggung, tapi juga bukan remaja lagi. Jadi karena kami sedang menghadapi dua anak kami juga sangat paham. Jadi kemudian saya tadi ingin tambahkan bahwa tadi kan ditanyakan bahwa bagaimana apakah perlu membandingkan gitu kan. Kemudian apakah boleh membandingkan? Apakah kita boleh memberikan semangat? Saya pikir memang memberikan semangat itu boleh. Dengan kata-kata semangat, contoh seperti umpamanya dengan kata gini, ini memang sulit, tapi kamu berhasil. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang saya menyarankan memang kita tidak boleh membandingkan. Memang kita sering melakukan. Karena kita pikir itu memicu semangat, sedangkan itu sebenarnya menjatuhkan. Karena setiap anak itu sudah unik. Dan kecerdasan yang tadi sudah disampaikan bahwa kecerdasannya multiple intelligence. Jadi setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Nah, ketika dasar yang kuat ditanamkan, anak dia tahu bahwa dia adalah anak Tuhan, dia berharga di mata Tuhan, apapun yang orang katakan,
siapapun, peer-nya, teman, bahkan mungkin ketika orang tua dalam kondisi yang emosi yang tidak baik, ketika marah, dia tetap firm, dia tetap berkata bahwa aku anak Tuhan, aku bangga, Tuhan sudah menciptakan aku unik. Karena pada akhirnya bahwa yang kita wariskan kepada anak kita adalah mereka beriman di dalam Tuhan. Betul kan ya, Bapak Ibu? Artinya kita sadar bahwa kita hanya mendidik mereka, kita diberikan kepercayaan, bahkan untuk pendidik guru-guru pun kita mendidik mereka. Apa yang kita tabur itu kita tidak tahu. Tuhan memberikan pertumbuhan, tapi ketika kita memberikan iman, mereka bertumbuh dalam Tuhan, itu adalah harta yang tak ternilai. Saya pikir itu generasi yang kita siapkan, kita persembahkan kepada Tuhan bahwa bukan karena kepintaran, bukan karena sukses, bukan karena kaya, tapi mereka tetap memiliki hati nurani beriman kepada Tuhan. Kira-kira itu. Coba. Ya, mungkin satu tambahan sedikit bahwa memberi inspirasi itu boleh. Memberi inspirasi bukan berarti membandingkan, tetapi ingat koridornya hubungan masih oke. Kalau lagi hubungannya nggak oke, apapun yang dilakukan akan dianggap salah kan. Ya, Bapak banding-bandingin nih gitu-gitu ya. Tapi kalau hubungan bagus, kita kasih inspirasi. Oh, si orang ini loh, dia di usia ini dia melakukan ini. Tetapi saya percaya kamu punya keunikan. Nah, tekankan bahwa kamu keunikan dan suatu hari kamu juga akan menjadi inspirator di bidangnya kamu. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roy, Ibu Rina. Sepertinya ini seperti di materi tadi ya, ada perbedaan antara koreksi dan afirmasi. Nah, kita penekanannya di afirmasi nih, jangan di koreksinya. Seperti itu. Juga terbuka ya untuk namanya ruang kesalahan itu terjadi ya. Jadi kadang-kadang kan orang tua tuh merasa aku tuh yang paling benar gitu. Kamu harus dengar, tapi ada ruang kesalahan itu boleh berproses ya. Iya, wah. Baik, kita lanjut ya untuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, oke. Bagaimana mengembangkan kepercayaan diri anak? Wah, gitu. Oke, silakan. Ini anak umur berapa? Anak umur berapa ya? Kalau mungkin sekarang usianya kita fokus di SMP SMA nih, jadi 12-18 ya, 12-17. Oke. Ya. Mengembangkan kepercayaan dirinya, tadi saya sebenarnya udah bahas di sini ya. Bagaimana kita mengembangkan anak itu sesuai dengan strength-nya sebenarnya. Jadi perlu untuk menjelaskan kepada anak tentang dia itu punya keunikan dan kekuatan. Sebenarnya tanpa tes lah. Saya perlu tes karena saya udah tahunya terlambat kan. Saya punya 5 strength saya gitu ya. Tapi kalau nggak tes pun sebetulnya orang tua yang memiliki hubungan yang dekat dengan anak, dia bisa mengembangkan anak ini dengan mengamati, mengobservasi anak kan dari kecil dia bisa tahu dia punya kemampuan ini, keunikan ini. Nah, kemudian dari keunikan itu dia dikembangkan. Misalnya seorang anak ini punya kemampuan untuk dia sebagai komunikator, ya, orang yang bisa menjelaskan sesuatu, atau kemudian dia sebagai orang yang memfollow up sesuatu, kemudian negosiator lah, ya itu bagus. Nah, itu kemudian kita afirmasi supaya anak-anak ini memiliki kepercayaan diri bahwa dia itu orang yang berbeda dan dia unik dan dia punya hal yang ketika dia lakukan itu dia menikmati karena itu hal yang terbaik yang dapat dia lakukan. Jadi kalau kita melihat dari yang buku Strength Finder, saya nggak tahu apakah ada di sini. Nah, ada buku ini Strength Finder. Ini ketika Anda buku ini, Anda kemudian dapat dapat link untuk Anda bisa tes. Nah, di buku ini bilang bahwa orang yang dikembangkan sesuai kemampuannya, dia akan memiliki engagement itu 6 kali lipat daripada orang yang tidak dikembangkan secara kemampuan. Contoh tadi si Usain Bolt, dia punya pelatihnya, lihat kelebihan dia adalah 10 langkah terakhir, ya. Kemudian dia kembangkan itunya. Sesimpel itu sebetulnya kalau kita mengembangkan kepercayaan diri. Karena kalau kita ngomong dari bahan yang dia nggak punya, misalnya kamu tuh kurang komunikatif, cobalah belajar komunikatif. Ya, anak itu bingung karena dia nggak ngerti tentang komunikasi itu bagaimana. Mungkin perlu diajarkan dulu, tapi kalau dia punya
bahan yang sudah ada, misalnya kamu itu sangat mandiri ya, gitu ya. Kamu tuh mandiri. Nah, apa yang kamu bisa kembangkan dari kemandirianmu ya kira-kira ya. Nah, diajak-ajak mereka bertanya kan, usia 12 tahun ke atas sudah bisa berpikir ya. Tanya opini mereka. Jangan cuma kita ngomong tentang, kan ada kalau level komunikasi itu kan ada 5. Yang pertama basa-basi, apa kabar? Jawabnya baik. Level kedua kan ngasih fakta. Oh, kemarin ada kecelakaan. Oh, ini minyak lagi naik ya. Ini semua bakal naik gitu. Nah, tapi menurut kamu apa itu opini? Ya, orang ditanya pendapatnya. Kemudian baru kita bisa masuk ke ruang perasaannya dia kan. Kalau orang udah curhat, nah itu enak banget tuh ngomongnya. Nah, tapi intinya kita kembangkan mereka sesuai dengan bidang-bidang yang kita amati bahwa anak itu memiliki kemampuan lebih di situ. Karena inti dari bagaimana kita bisa berkarya bagi kerajaan Allah adalah keunikanmu apa dan kamu mau kontribusi apa. Sebenarnya gitu. Ingat kasusnya Yusuf itu storyline-nya. Kalau saya pernah ikut kursus buat storyline hidup saya, ada 50 kejadian dalam hidup saya yang mesti dicatat itu kira-kira yang mempengaruhi saya secara positif maupun negatif gitu. Dan itu akhirnya yang membentuk saya sampai akhirnya saya tahu oh keunikan saya mah ini. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk ini gitu. Kira-kira gitu sih. Saya tambahkan tadi dikatakan Pak Roy bahwa membangun komunikasi. Jadi dengarkan, ya, ambil waktu untuk tanya sama anak, apa sih kendalanya, apa yang membuat kamu nggak percaya diri, gitu. Jadi supaya dia dapat bercerita, kemudian mungkin tawarkan beberapa opsi untuk dia explore, karena biasanya kan usia SMP, SMA itu kan kadang-kadang yang agak fokus dalam pikir mereka, masa depan nih, saya pengen kuliah di mana gitu ya, karena kami juga mengalami kepada anak kedua kami, jadi dia mau usia seperti itu, saya mau kuliah di mana ya, saya mau ambil jurusan apa ya gitu. Nah itu memang krusial, mereka hanya saya sini salah apa salah. Jadi nah kita coba beri waktu untuk dengar, menjadi pendengar ya, tidak menasehati, tidak memberikan jalan keluar, mendengar, tidak saya kasih solusi, dengar saja, dengerin. Terus kamu rasa kenapa kamu ini? Terus kalau dia bilang, mah kayaknya saya pengen coba ini, kasih kesempatan untuk explore, mungkin akan mengeluarkan biaya. Tapi setidaknya kita memfasilitasi mereka untuk mereka mencoba beberapa minat. Karena tanpa kepercayaan diri tidak akan ada kalau mereka tidak mencoba melangkah untuk mencoba sesuatu kan. Jadi kan nggak mungkin kita tahu sesuatu masakan itu enak kalau kita tidak coba mencicipinya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi beri kesempatan explore beberapa. Mas saya kayaknya mau coba ini musik ini. Oke, kalau mama tidak berhasil nggak apa-apa, kita tidak merasa mama papa udah keluarin kamu uang capek-capek terus kamu cuma gitu aja. Tolong tidak pernah keluar statement seperti itu, karena kita sedang memang memberikan ruang untuk harus eksplorasi. Mengambil satu investasi waktu untuk mengeksplor beberapa bidang dan kemudian sampai dia menemukan dan kemudian dia coba sampai beberapa hal kemudian baru dia dapat memutuskan. Kira-kira dan memang perlu sabar. Mungkin ya, kamu cerita proses. Yang itu, yang waktu kamu kasih waktu ke Ale untuk dengerin tentang coding. Oh itu tentang pekerjaan. Oh tentang pekerjaan, ya. Terutama ya kalau anak pertama kami dia memang sudah lewat. Kami juga tahu ketika dia minatnya, kami coba kasih kesempatan untuk les robotik. Di usia 29 tahun. Tapi dia les robotik, dia terus konsisten sampai lulus kan. Nah, jadi kita tahu. Nah, akhirnya kita sebenarnya mendampingi mereka, membantu mereka untuk menemukan. Tapi juga dengan catatan kita tidak memutuskan. Kursus kamu ikut itu ya, supaya begini, dia nggak pede ngomong gitu di depan di depan kelas atau di depan banyak orang. Ayo kamu kursus lah public speaking sebenarnya. Nah, kita juga tidak boleh menyarankan seperti itu. Bukan gitu. Aktualisasi diri kita ke anak. Jadi bukan harapan kita yang kita harus itu terjadi kepada anak. Nah, tapi kalau dia bilang, mah saya mau coba lah, oke, nggak apa-apa. Berikan kesempatan anak mulai memutuskan, sekalipun keputusan itu salah. Jadi memang kita harus jadi orang tua memang repot karena memang ya ini harga yang harus kita bayar sebagai orang tua untuk kita
memberi ruang kepada mereka belajar, memberi ruang pada mereka untuk mengeksplor. Memang akan menghasilkan biaya, memang akan repot mendengarkan yang kadang-kadang kita greget, kamu harusnya udah begini. Orang tua harus coba tahan mulut kita untuk tidak memberikan jalan, tidak memberikan jalan keluar. Dengar, karena remaja itu butuh didengar. Ya, bukan mereka anak remaja kami juga bilang, mama papa nggak perlu memberikan jawaban banyak ngomong, dengar aja. Buat mereka itu mereka udah merasa nyaman. Kalau kita pada tingkat anak remaja kita sudah bilang ini, saya paling enak ngobrol sama papa mama kayak teman, itu bahagia. Itu artinya kita itu benar-benar merasa bahwa ya mereka harus memang terbuka 100% kepada orang tua. Ya kira-kira begitu jawabannya. Panjang jawabannya. Betul sekali. Tapi dari yang panjang itu bisa kita rangkum nih. Saya lihat ada 3K yang Bapak Ibu berikan untuk membangun kepercayaan diri anak. Pertama, kita kenali, ya, kita kenali anaknya. K kedua adalah komunikasi. Kita ajak ngomong, kita dengar dan sharing dengan anak. Dan yang ketiga, kasih kesempatan. Luar biasa. Keren banget. Keren. Untuk kepercayaan, ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada? Oke. Baik. Ya, di sini sudah ada pertanyaan lagi Bapak Roy, Ibu Rina, yaitu anak saya sulit dan cenderung bereaksi secara negatif, sering menangis bila diajarin dan lambat menerima pengalaman baru. Nah, apa yang harus orang tua lakukan? Silakan pencerahannya Bapak Ibu. Ya, mungkin negatif karena udah. Kayaknya ini deh, yang sulit-sulit kasih Rina dulu deh. Karena menjorokkan ya. Ya, saya bisa memahami ya situasi seperti ini. Mungkin dia tipe kepribadian yang stabil ya. Artinya memang dia tipe yang perlu waktu menyesuaikan dengan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi memang harus sabar dan memang diajak bicara, diajak ngobrol supaya dia juga merasa nyaman untuk dia menyampaikan sesuatu, apa yang membuat dia merasa kenapa dia nggak bisa mencoba sesuatu yang baru, apa kendalanya yang tadi saya katakan, apa gitu. Nah kalau dia bereaksi sebenarnya itu sebenarnya hal yang normal ya, kita nggak boleh melihat itu dari sisi karena kita harus memahami anak memberontak itu dia harus lihat anak itu dia ketika dia menyampaikan keputusan dia bereaksi itu berarti dia masih punya sebuah sikap bahwa dia menyatakan sikapnya gitu. Ya, jadi kita mesti melihat ada batasan itu, tapi kalau dia sampai benar-benar tidak berani mencoba, ya dia lambat, artinya memang kita harus cari tahu apa sih akar masalahnya. Jadi memang berilah waktu, kualitas waktu. Ya, artinya kualitas waktu dengan kuantitasnya, artinya kita cari, memang harus banyak ngobrol dengan anak. Anak ditanya gitu ya, jangan tunggu anak yang datang ke kita. Jadi kitanya harus bikin juga gitu untuk waktu ngobrol, mungkin di meja makan atau kita one on one. Anak nyamannya ngobrol dengan siapa? Kira-kira kalau anak ngobrol nyaman dengan mama, ya mungkin ibunya, mungkin ibu biasanya banyak jadi mediasi ya. Kalau di dalam keluarga kami memang ibu itu memang jadi ibu penolong, kemudian memang mediasi untuk kepada ayahnya. Jadi memang saya banyak mendengarkan, kemudian saya komunikasikan. Terus kemudian mungkin kita bikin semacam acara kreativitas, sehingga mungkin suasana itu juga artinya mulai terpancing. Bikinlah kreativitas di rumah, kira-kira ya, supaya pengalaman baru itu tidak langsung harus diekspos keluar. Jadi mulai dengan suasana yang baru di rumah, pelan-pelan gitu, jadi secara bertahap gitu ya. Jadi memang harus sabar gitu ya. Memang tidak semua anak akan cepat menyesuaikan kepada sesuatu kondisi yang baru, pengalaman yang baru gitu. Jadi kita memang harus sabar menunggu proses dia dan tidak akan membuat dia juga berubah menjadi orang yang cepat sekali menerima pengalaman baru karena nature-nya seperti itu. Kira-kira gitu. Anak kami yang kedua itu juga sama ya, awalnya itu sulit belajar. Dia menurut saya di antara ketiga anak dia yang paling banyak mengalami masalah. Pertama, ketika habis dilahirkan saja itu ASI-nya cuma 7 bulan karena mamanya ngalami masalah dan kemudian nggak bisa ASI yang panjang karena itu cukup pengaruh. Nah, dibanding yang ASI sampai 2 tahun gitu ya. Nah kemudian dia tuh kalau di tengah malam itu sering
nangis lah, terus segala macam, rewel lah gitu. Pokoknya kita ngerasa ini anak yang cukup berat gitu ya. Nah, terus waktu belajar juga gitu. Waktu belajarnya lambat, gak seperti kakaknya yang cepet. Kalau disuruh belajar nih kayaknya lebih nunda gitu. Tapi ya itu, ketika orang tua perlu kepekaan Roh Kudus, berdoa, mendoakan anak-anak kita, sampai akhirnya tadi yang istri saya katakan, kasih waktu, kasih diskusi, apa masalahnya. Memang ketika kita ketemu akar masalahnya dan anak itu menemukan yang namanya aha moment, oh ternyata saya gini. Bayangin seorang anak bisa bilang, saya nggak mau ujian tahun ini, saya ujiannya nanti tahun depan aja. Bagaimana sebagai orang tua? Pasti ngerasa gimana sih nih? Tapi ketika dia menemukan, sampai akhirnya menemukan itu, dia sekarang menjadi pribadi yang semangat belajar dan pembelajar menurut saya sekarang. Dan dia mengejar ketinggalannya banyak, dia banyak belajar lagi, dan saya justru melihat proses itu, proses di mana anak tadi sulit itu menjadi teachable moment untuk orang tua dan anak belajar. Apa sih sebetulnya akar masalahnya? Nah, kunci dari hal itu adalah tadi, sediakan waktu. Dan berdoa. Dan berdoa ya. Ya, berdoa dengan air mata, ya kesepakatan doa dari orang tua. Segala sesuatu memang dasar dengan berdoa. Ya, karena hikmat itu tidak datang tiba-tiba tanpa ada material yang kita siapkan sebelumnya, gitu. Dan ketika ada hikmat mengalir, ya saya nggak bisa sebutkan hal itu, tapi ketika masalahnya terselesaikan, tiba-tiba dia bisa catch up, mengejar jauh, dan saya bangga sekali dia tuh bisa menurut saya sangat 180 derajat berbeda daripada Thierry yang dulu lah gitu. Itu sih Bapak Ibu. Wah, kali ini ada singkatan yang tepat nih untuk pertanyaannya ini. Itu push. PUSH ya, pray until something happen. Keren. Jadi kepekaan orang tua untuk menanggapi reaksi dari anak ini nggak mudah ya, tapi benar-benar kita percaya doa itu adalah alat dan memang senjata yang terbaik ya. Gitu, Tuhan berikan kita hikmat, kepekaan, gitu. Pasti juga percaya mujizat Tuhan pasti ada sama anak kita. Ya, jadi tetap berdoa ya Bapak Ibu, jangan patah semangat. Iya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Oke, apa tujuan dan motivasi Pak Roy dan Ibu sehingga saat anak pertama menginjak usia remaja dan menuju dewasa lalu seperti yang diberikan peneguhan? Mungkin ini foto yang tadi ya, yang pentabisan tadi pada saat dia birthday ya Pak ya. Ritual kedewasaan. Ritual kedewasaan. Nah, terus apakah peneguhan tersebut juga dilakukan terus sampai ke anak kedua, ketiga atau gimana? Ya, oke. Motivasinya satu, itu adalah sebetulnya sebuah afirmasi peralihan bahwa dia sekarang bukan remaja lagi. Kan udah 21 tahun. Ketika dia 21, sesuai KTP pun sudah bisa menikah sebenarnya kan. Jadi dia sekarang beralih peran. Yang dulunya anak remaja, sekarang dia anak yang sudah dewasa muda tentunya. Dan dia sekarang bukan sekedar seorang follower yang apa kata orang tua lah gitu. Tetapi dia lebih menjadi rekan buat saya. Rekan karena kalau dalam sebuah keluarga itu, ayah itu inisiator, istri itu validator, dan anak sulung itu dia peer impactor. Jadi dia yang mempengaruhi adik-adiknya. Nah, itu sebabnya pengikut istri adalah pengikut pertama dan anak sulung adalah pengikut kedua. Jadi ketika tiga ini bersatu menjadi sebuah tim, kemudian dapat mempengaruhi yang berikut-berikutnya. Jadi dengan memberikan peneguhan bahwa dia sekarang adalah rekan kerja, dia itu teman, rekan, dan kami memiliki hubungan yang istimewa, ya ayah dan teman dan rekan yang cukup dekat lah ya. Dan kemudian
ini membantu dia untuk menegaskan dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak cuma sekedar dia bekerja gitu ya. Ya walaupun dia sekarang bekerja, walaupun masih work from home gitu, karena seorang coder kan kebanyakan nggak ngantor tuh, kerjanya dari rumah. Tapi dia sadar bahwa ketika dia masih tinggal di rumah kami, ya dia harus ikut dengan aturan keluarga kami kan. Tetapi satu sisi dia juga seorang rekan yang membantu kita membangun atmosfer dari nilai-nilai yang sedang kita bangun di rumah kita. Dan apakah ini diteruskan? Ya, anak kedua juga waktu usia 13 tahun itu dilakukan ritual kedewasaan, dan nanti anak yang ketiga bulan ini juga dia berulang tahun yang ke-13, kita akan lakukan juga ritual kedewasaan untuk dia peralihan dari kanak-kanak ke pra-remaja, dia remaja 13 tahun. Nah, nanti ketika anak kedua usia 21 juga akan kita lakukan juga. Nah, ini nggak cuma untuk pria, sebetulnya untuk wanita juga bisa. Jadi pria wanita bisa dilakukan. Ini sebagai bentuk afirmasi yang itu sangat bernilai. Bahkan teman-teman dari anak saya banyak yang bilang, aduh saya itu ini bukan bermaksud memuji keluarga kami ya, tapi teman-teman tuh banyak yang iri sama saya. Kenapa? Karena Bapak tuh keluarga kita itu berbeda lah dengan yang orang tuanya terutama ya. Nah, karena afirmasi-afirmasi yang kita lakukan kepada anak-anak itu, kemudian kan teman-teman yang main di rumah kami pun pasti melihat sesuatu yang berbeda, dan itu membuat membuat bahwa oh ya, ternyata kami itu beruntung, kami bersyukur punya keluarga yang seperti ini dari awal, memiliki nilai-nilai tentang bagaimana membangun keluarga yang ada surga di tengah-tengahnya gitu. Saya tambahkan sebenarnya ini tidak harus setiap orang tua melakukan seperti itu. Ini dikembalikan kepada kebijakan keluarga masing-masing. Tentunya kita pasti tahu bahwa setiap kita pernah merasakan namanya perayaan ulang tahun ya, kira-kira. Setiap tahun ulang tahun tiup lilin waktu kita kasih masih kecil gitu ya, atau anak kita rayakan pesta ulang tahun. Nah, saya kira menurut kami mengambil keputusan untuk melakukan itu bahwa ini juga momen yang penting selain ulang tahun, perayaan tiup lilin, potong kue, kita mengucapkan wish untuk anak-anak kita gitu kan. Dan ketika kita tahu musim kehidupannya, karena kita melepas anak panah, anak sulung itu masuk ke dunia, artinya terjun, diutus gitu kan, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan dia, artinya kami memberikan sebuah momen, sebuah peristiwa yang sangat berkesan dalam kehidupannya. Ketika dia satu hari, mungkin dia lemah, dia lagi down dalam Tuhan, dia akan diingatkan oleh Tuhan bahwa dia pernah mengambil komitmen. Jadi ketika anak kami yang sulung itu kami adakan ritual itu, dia mengucapkan sebuah komitmen. Nah, sebuah komitmen itulah yang akan dia pegang, dan dia akan belajar bahwa ketika dia mulai down, mungkin dia mulai jauh, dia mulai lemah, Tuhan dapat mengingatkan peristiwa ini. Saya pikir setiap kita senang dengan sebuah momen ya, sebuah peristiwa berkesan. Nah, kami ingin memberikan pengalaman berkesan itu dalam kehidupan mereka dengan peristiwa itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Roy dan Ibu Rina. Jadi di sini poinnya adalah afirmasinya ya, afirmasi dan perayaan apapun bentuk kita orang tua. Pergantian peran juga. Iya, betul. Afirmasi untuk setiap pergantian peran. Di situ ada usia 13 tahun dari kanak-kanak menuju remaja, dan usia 21 tahun untuk dari remaja menuju ke dewasa. Ya, seperti itu. Dan ini menarik sekali ya, Mr. Yo. Ya ampun, saya tuh kayak membayangkan anak saya nanti besar akan kayak gimana. Kalau dilakukan serius, itu akan ada perasaan berbeda pada kita. Saya mendorong untuk bisa dilakukan, walaupun itu saya bilang bukan kewajiban, tapi kalau ada kesempatan bisa melakukan ini, itu keren banget. Iya, keren banget. Dan modifikasi cara masing-masing orang tua. Iya. Ada simbol-simbol yang bisa dipakai sebenarnya. Ada banyak simbol-simbol, nanti di buku The Whole New Sparta itu kan ada simbol-simbolnya. Kalau ini apa gitu. Iya.
Dan pastinya kita harus bangun dari sekarang ya Bapak Ibu. Betul. Komunikasi, kenali anak itu dari sekarang. Jangan tiba-tiba nanti, kamu umur 13 kita giniin ya. Wah, anak juga kaget. Kenapa nih Mama Papa? Kayak gitu. Bisa lah makan obat kali. Iya, oke. Jadi benar-benar rasanya kalau ini masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin pertanyaannya juga sudah bisa di-keep karena berhubung dengan waktu. Ya, mungkin dari Bapak Roy dengan Ibu Rina boleh menyampaikan closing statement nih untuk kepada para orang tua murid yang ada di rumah. Silakan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dapat pesan dari WA bahwa 75% remaja itu meninggalkan gereja ketika usia 18 sampai 20 tahun. 29. Ya 29 tahun, tapi kemudian ada 25% yang tinggal gitu. Nah, mereka yang tinggal itu ternyata adalah orang-orang yang diberi kesempatan, diafirmasi, mereka punya waktu, orang tuanya punya waktu. Mereka sering duduk bersama, diajak pelayanan bareng, diajak pergi bareng, diajak ngobrol, dilibatkan dalam keluarganya. Dan ya mereka akhirnya bisa bertahan. Karena saya percaya bahwa proses pemuridan itu dimulai dari rumah, dan itu ayah yang menjadi inisiatornya. Dan kalau pemuridan ini tidak dilakukan dengan intensional atau disengaja, nggak akan pernah terjadi. Jadi kita sebagai orang tua perlu untuk melakukan proses ini dari rumah. Jadi firman Tuhan berkata dalam Kisah 1:8, dan kamu akan menerima kuasa. Ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi-saksiku di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Ya, Yerusalem saya analogikan sebagai keluarga kita dulu. Kita muridkan dari yang dekat dulu, kemudian baru keluar. Ya, jadi kalau kita nggak dapat jadi teladan di dalam keluarga sendiri, akan sulit untuk menjadi saksi di luaran sana. Dan saya percaya prinsip tunas bangsa bersama orang tua mendidik anak itu satu hal yang luar biasa, bahwa sekolah mengafirmasi peran orang tua untuk menjadi pendidik yang utama tentunya. Dan ini perlu orang tua menyadari tugasnya sebagai pendidik yang utama, jangan disubkontrakkan kepada orang lain. Sebaiknya orang tua mengambil peran ini, suami dan istri sepakat untuk benar-benar mulai. Tidak ada kata terlambat, yang ada kita bisa mulai. Kita fixing the damage. Kita yang sudah rusak, oke, tapi kita perbaiki. Ubah kebiasaan, dan mungkin kita mulai lagi, kita ulangi lagi dari awal. Kira-kira itulah kalau yang sudah terlambat, ya. Tapi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Yang penting kita mau, Tuhan bisa lakukan. Saya pikir itu Pak Yohanes dan Ibu Desi. Oke, terima kasih banyak. Pak Roy, Ibu Rina, luar biasa ya pembelajaran kita hari. Mari kita berikan reaction dulu Bapak Ibu buat Pak Roy dan Ibu Rina. Terima kasih banyak untuk semua sharing, bahkan hidupnya juga ya bagi kita semua. Jadi generasi